Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik adik-adik sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bisa bertemu dalam mata pelajaran fikih di semester 2 ini. Awal Pak Guru buat video materi pembelajaran untuk semester 2. Kalau pada semester 1 yang lalu kita telah mempelajari tentang 4 bab. Kali ini semester 2 kita akan lanjut dengan bab kelima, yaitu tentang ketentuan khutbah Jumat. Maaf ini ya karena agak tertutup. Saat Pak Guru buat tadi belum tertutup, namun ketika Pak Guru desain latarnya tertutup begini, jadi Pak Guru sudah tak sempat koreksi. Sekali lagi, ini materinya ketentuan khutbah Jumat. Baik, sebelum lebih jauh tentang materi, Pak Guru sebagai insan yang beriman ya, yang tak kuasa atas segala sesuatu melainkan dengan izin yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita dahului dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik adik-adik sekalian, ya, sebelum Pak Guru menjelaskan panjang lebar tentang materi, Pak Guru ingin menyampaikan terlebih dahulu atau akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian peserta didik dapat yang pertama menjelaskan rukun khutbah Jumat, yang kedua menjelaskan syarat khutbah Jumat, yang ketiga menjelaskan syarat khotib Jumat, yang keempat menyebutkan sunnah khutbah Jumat, dan yang kelima menjelaskan adab sholat Jumat. Ya, pada pertemuan yang lalu lewat PowerPoint Pak Guru telah menjelaskan ya tentang ketentuan khutbah sholat Jumat yang meliputi pengertian dalil dasar hukum, kemudian syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Pak Guru perlihatkan kembali, ini dalil dasar hukum pelaksanaan sholat Jumat terdapat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru ya atau dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, ini gambar pelaksanaan sholat Jumat, di mana sebelum sholat didahului dengan khutbah Jumat. Sana Pak Guru, atau di dalam video ini Pak Guru menampilkan ilustrasi atau gambar jamaah sedang mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib Jumat. Masuk pada rukun khutbah Jumat. Nah, rukun khutbah Jumat ini ada 6. Ya, artinya jika hal-hal ini kita tidak dilakukan oleh seorang khatib Jumat, seorang khatib yang menyampaikan khutbah Jumat, maka khutbah Jumatnya dianggap tidak sah atau batal. Yang pertama hamdalah. Makanya seorang khatib Jumat ketika selesai menyampaikan salam di atas mimbar, selesai muazin azan, kata pertama yang dia ucapkan adalah alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin atau innal hamdalillah. Kalau dia tidak mengucapkan kata tersebut atau kata hamdalah ini, maka
khutbah Jumatnya tidak sah. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Setelah itu kita sering mendengar seorang khatib Jumat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh. Ini harus diucapkan karena merupakan rukun. Yang ketiga, solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai menyampaikan atau membaca 2 kalimat syahadat, biasanya khatib membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Atau boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kemudian berwasiat untuk takwa. Ya, berwasiat kepada jamaah untuk takwa, baik untuk diri sendiri maupun untuk jamaah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Atau langsung ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, semua ini harus disampaikan dalam bahasa Arab. Kalau kita ingin menyampaikan dalam bahasa Indonesia setelahnya boleh, namun yang namanya rukun ini harus diucapkan dengan bahasa Arab. Yang kelima, membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah. Nah, khutbah pertama biasanya kita menyampaikan satu dalil yang akan kita bahas menjadi topik khutbah Jumat pada yang akan kesempatan itu. Kemudian pada khutbah kedua biasanya kita mendengar khatib menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu merupakan bagian daripada rukun ini, membaca salah satu ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang keenam atau yang terakhir dari rukun khutbah Jumat ini adalah berdoa untuk umat Islam. Ya, di penghujung khutbah biasanya khatib Jumat itu membaca Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa atau kesalahan orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Semua didoakan di situ. Karena itu juga merupakan salah satu rukun khutbah Jumat yang apabila tidak dibaca maka tidak sah atau batal khutbah Jumat tersebut. Lanjut. Masuk pada syarat khutbah Jumat. Kalau tadi rukun, sekarang syaratnya. Yang pertama, khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, pada pertemuan yang lalu Pak Guru sudah jelaskan, apabila tidak dilaksanakan pada waktu zuhur, maka sholat Jumatnya tidak sah ya, atau bukan disebut sholat Jumat. Yang kedua, berdiri jika mampu. Ya, makanya seorang khatib Jumat itu harus dipilih yang masih bisa berdiri. Namun apa boleh buat, jika tidak ada lagi yang mampu, ya maka boleh diberikan kepada yang tidak sanggup berdiri namun kualitas ilmunya bisa dipercaya atau lebih daripada yang lain. Yang ketiga, dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras ini, seorang khatib Jumat itu harus memiliki power atau suara yang keras. Namun demikian, dengan tergantinya saat ini boleh menggunakan mikrofon, maka orang yang suara kurang keras juga bisa berkhutbah, yang penting jelas yang disampaikan. Yang keempat, khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Jadi antara khutbah pertama dan khutbah kedua, khatib itu harus duduk dulu. Selesai khutbah pertama, menunggu khutbah yang kedua, dia duduk sejenak. Yang kelima, khatib menutup aurat. Yang keenam, berurutan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketujuh, tertib. Berikut masuk pada syarat khatib Jumat. Kalau tadi syarat khutbahnya, sekarang masuk pada syarat khatibnya, orang yang menyampaikan khutbah. Yang pertama, berpenampilan baik, rapi dan sopan. Ya. Jadi jangan ada yang menyampaikan khutbah cuma menggunakan kaos oblong, apalagi bergambar. Yang kedua, menguasai syarat, rukun dan sunnah khutbah. Dia tahu mana syarat khutbah, mana rukun khutbah dan mana sunnah di dalam khutbah tersebut. Yang ketiga, fasih dalam mengucapkan Al-Quran dan hadis. Ya, makhrijal hurufnya jelas. Yang keempat, muslim yang telah baligh, berakal sehat dan taat beribadah. Yang kelima, dia suci dari hadas dan najis, baik pada badan ataupun pakaian, serta tertutup auratnya. Yang keenam, memiliki akhlak yang baik, tidak tercela di mata masyarakat dan tidak melakukan perbuatan dosa. Itulah syarat bagi khatib Jumat yang akan menyampaikan khutbah Jumat. Masuk pada sunnah khutbah Jumat. Nah, ini sunnah ya, apabila dilakukan mendapat pahala, apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Yang pertama, khatib menghadap jamaah. Ya, khatib menghadap jamaah.
Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami, istilah-istilah yang hanya 1-2 orang yang tahu sementara sebagian besar jamaah tidak tahu, tidak usah digunakan. Apalagi menggunakan bahasa daerah yang banyak orang yang tidak paham misalnya. Misalnya ada jamaah yang sholat Jumat dari daerah lain yang tidak paham bahasa daerah. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, memberi salam pada permulaan khutbah Jumat. Ya, maka kita sering melihat seorang khatib Jumat itu ketika naik mimbar, kata pertama yang diucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian diikuti atau dilanjutkan dengan azan. Keempat, dilakukan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Ya. Kenapa demikian? Agar supaya khatib ini bisa dilihat juga oleh jamaah yang di belakang. Maka dia harus berada di tempat yang lebih tinggi, agar supaya juga suaranya didengar semua dan bisa dilihat. Yang kelima, disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematik dan temanya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Ya, harus sistematik, kemudian temanya harus sesuai. Kalau bulan Ramadan, maka alangkah baiknya dia menyampaikan khutbah tentang bulan Ramadan. Jangan ada di bulan Zulhijjah tentang hari raya Idul Adha atau tentang kurban, dia menyampaikan khutbah tentang puasa Ramadan. Ini tidak benar ya. Jadi harus sesuai dengan sistematik dan temanya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Kalau saat itu sedang banyak musibah, maka bawalah materi tentang sabar, ya, menghadapi musibah atau keutamaan bagi orang-orang yang sabar. Yang keenam, materi khutbah hendaklah pendek, jangan terlalu panjang. Usahakan atau sebaiknya sholat saja yang diperpanjang. Yang keenam, adab sholat Jumat. Nah, ini adab ya, harus diperhatikan oleh semua, bukan hanya orang yang akan menyampaikan khutbah, semua yang akan sholat Jumat. Yang pertama, sebelum berangkat ke masjid, hendaklah terlebih dahulu mandi Jumat, memotong kuku dan kumis, berpakaian bersih dan putih, kemudian memakai wangi-wangian. Hal semua ini adalah sunnah. Mengapa demikian? Ya, supaya kita dalam keadaan rapi, bersih, karena kita akan menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung ya, kita tahu bersama bahwa sholat adalah interaksi langsung kita dengan Allah. Jadi harus memakai wangi-wangian. Kalau kita hendak ke mall atau ke pusat perbelanjaan, kita biasa memakai wangi-wangian. Mengapa tidak kita bertemu Allah dan jamaah-jamaah saudara-saudara kita yang lain di masjid? Kita juga harus berapi dan memakai wangi-wangian. Kemudian memotong kuku. Nah, kuku ini disunahkan dipotong pada hari Jumat. Yang kedua, hendaklah berangkat ke masjid lebih awal. Datang sebelum imam atau khatib menyampaikan khutbah. Jadi datang sebelum khatib menyampaikan khutbah Jumat. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang tidak mendengarkan khutbah Jumat atau berbicara berkata-kata sampai tidak mendengarkan khutbah, maka sia-sia Jumatnya. Oleh karenanya datang sebelum khatib naik supaya kita bisa mendengar dan menyimak semua materi khutbah yang disampaikan. Yang ketiga, mengisi saf yang kosong, kemudian mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Yang keempat, memperbanyak zikir, berdoa, membaca sholawat Nabi dan membaca Al-Quran sebelum khatib naik mimbar. Jadi semua ini amalan sebelum khatib naik mimbar. Manakala khatib sudah naik mimbar, maka hentikan semua itu dan fokus mendengarkan khutbah Jumat. Jangan lagi ada berzikir dan aktivitas yang lain. Semua harus fokus dengar khutbah. Yang kelima, mendengarkan khutbah tidak boleh berbicara, tidak boleh menegur jamaah, dan tidak boleh mengantuk atau tidur sehingga kita tidak mengetahui isi khutbah. Jadi tidak boleh berbicara, bahkan cuma menegur tidak boleh, menegur orang yang ribut tidak boleh. Yang keenam, jamaah tenang mendengarkan khutbah dan duduk menghadap ke arah kiblat. Jadi tenang mendengarkan khutbah, simak semua apa isi khutbah dan duduk menghadap ke arah kiblat, jangan duduk asal sembarangan ya. Ketujuh, jamaah berdoa atau membaca istighfar saat khatib duduk di antara 2 khutbah. Jadi antara 2 khutbah pertama dan khutbah kedua, saat khatib duduk, jamaah membaca istighfar. Mengapa? Karena saat tersebut salah satu tempat yang baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat doa yang makbul. Waktu yang makbul untuk berdoa adalah saat jeda antara 2 khutbah. Salah satu waktu yang makbul. Nah, di sini berkaitan dengan tadi tidak boleh berbicara, ada hadis Nabi SAW ini yang artinya apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, padahal imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Jadi walau hanya kita menyebut atau menegur teman, hei diam,
Jangan ribut sementara khutbah Jumat atau cuma bilang, "Hei diam." Maka sholat Jumat kita sudah sia-sia karena kita sudah berbicara, karena kita sudah kehilangan sedikit fokus mendengarkan khutbah Jumat. Jadi jangan ada kita berbicara, biarkan saja mereka ribut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini juga Pak Guru memberikan sedikit motivasi. Jumat, perbanyaklah sholawat kepadaku dan pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Baihaqi. Kemudian ini ada peringatan ya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Nabi mengatakan, barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena sifat malas semata-mata, maka niscaya Allah mencap dan menutup hati orang itu. Ini karena sifat malas ya, kecuali karena memang sakit yang sudah sangat berat, yang tidak bisa lagi dia, yang sangat menghalangi dia untuk sholat Jumat di masjid, maka boleh dia tidak sholat selama dia belum sembuh. Tapi apabila sudah sembuh atau sakitnya hanya kecil ya, bisa dipaksakan untuk sholat, maka usahakan kita semangatkan diri untuk sholat Jumat dan kita laksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah. Karena melihat dari hadis ini sangat keras kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena sifat malas semata-mata, maka niscaya Allah mencap dan menutup hati orang itu. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Baik, terakhir terima kasih dan mohon maaf. Semoga materi ini ada manfaatnya untuk kita sekalian, terutama juga untuk pribadi. Saya guru kalian atau Pak Guru, himbauan Pak Guru seperti biasa, tetap di rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak, gunakan masker, selalu berikhtiar, bertawakal dan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberkahi kita sekalian. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah atau khilaf itu karena kesalahan Pak Guru pribadi atau saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.